Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dari beliaulah kita dapat mengetahui ajaran-ajaran Islam, sehingga kita dapat membedakan mana sesuatu yang hak dan mana sesuatu yang batil. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya di sini untuk menyampaikan beberapa patah kata dengan tema mukjizat di bulan Rajab. Kita pada saat ini telah berada di bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh setiap umat manusia, utamanya umat Islam itu sendiri. Karena pada bulan Rajab itu terjadilah peristiwa besar yang pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW pada abad yang silam, yaitu Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat 1. Bapak Ibu, ada yang tahu artinya Isra? Menurut arti bahasa, Isra itu perjalanan di malam hari. Akan tetapi secara syar'i, Isra adalah perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina, yang penuh mengandung rahasia dan keajaiban. Sedangkan Mi'raj menurut arti bahasa itu berarti jenjang naik. Akan tetapi yang dimaksud ialah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dengan menempuh angkasa luar, sehingga akhirnya sampai di suatu tempat yang paling tinggi bernama Sidratul Muntaha. Suatu tempat yang tidak mungkin dicapai oleh manusia dengan kemajuan teknologi yang bagaimana yang canggihnya, kecuali oleh Nabi Muhammad SAW. Disitulah Rasulullah SAW menerima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat 5 waktu yang harus dikerjakan olehnya dan seluruh umatnya tanpa terkecuali. Oh, aku dokter, aku sibuk, pasienku butuh obat, sholat. Aku artis loh, jam tayangku padat, sholat. Aku direktur, aku banyak jadwal rapat, sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Loh iya, kenapa? Karena kita butuh Allah. Di dunia ini kita perlu Allah. Maka jadikanlah sholat 5 waktu itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai beban. Hadirin yang dirahmati Allah, pada bulan yang penuh berkah ini kita perlu lebih banyak melakukan musahabatun nafsi atau introspeksi diri, terutama yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sholat kita, khususnya dan kualitas ibadah secara keseluruhan. Karena sudah seharusnya kita selalu kaum muslimin selalu meningkatkan kualitas diri dan amaliyah serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah orang yang amal hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Rugilah orang yang amal hari ini sama dengan hari kemarin. Maka beruntunglah orang yang amal hari ini lebih baik dari hari kemarin. Karena amal ibadah sholat menjadi tolak ukur dari identitas seorang muslim. Maka segala upaya untuk mendapatkan
pengajian-pengajian yang dikaitkan dengan uraian tentang sholat. Tapi dengan datangnya bulan Rajab ini, apakah akan lewat begitu saja? Tentu tidak. Karena yang lebih penting bagi kita adalah merenungi dan memaknai arti ibadah sholat dengan aktivitas hidup kita. Pada saat sholat diwajibkan untuk khusyuk, maka dalam melakukan pekerjaan apapun itu harus khusyuk atau serius atau sungguh-sungguh. Pada saat sholat disyaratkan untuk bersih dari hadas, maka saat melakukan pekerjaan apapun itu harus bersih dari kebohongan, tidak korupsi dan tidak saling menzalimi. Demikian pula masih banyak hikmah sholat yang perlu kita telah secara mendalam. Mari kita aplikasikan makna sholat kita di luar sholat. Bapak Ibu wali murid, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kebilakannya. Santen bayi rokok, cekap semonten atur kawula bila lekat dhuwur pangapura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum